بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والغريب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أحرزنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. DKM Masjid Jami Rodotul Alam beserta seluruh pengurus yang hormati juga para jamaah sekalian yang hadir. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah saat ini kita berada di bulan Syawal setelah kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan kemarin. Alhamdulillah Allah masih berikan kita umur sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang Allah muliakan dan kembali membuka pengajian atau taklim kita yang diadakan setiap malam Senin ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan kepada para jamaah sekalian mohon maaf lahir batin atas khilaf dan salah saya secara pribadi. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Shalawat dan salam tercurah pada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu berusaha untuk menggali daripada pengetahuan sesuai dengan apa yang dituntun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan kitab Buku Zen Fikih Rumah Tangga atau Fikih Keluarga yang saya kutip dari kitab Buku Zen Imam Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid dharain amin. Wa'lam annahu ayyu sya'nun yanbaghi ayyudlahu lirrajuli ayyusya imra'atahu ayyamuruha wa yuzakkiruha wa yuzakkiraha wa yasta'tifa biha wa fi sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ketahuilah olehmu annahu yanbaghi lirrajuli ayyusya bahwasanya mesti atau harus bagi seorang suami ayyusya imra'ata berwasiat atau memberikan nasihat kepada istri-istrinya ayyakmuruha wa yuzakkiraha wa yasta'tifa biha wa bis sholati
berwasiat atau bernasihat tentang apa? Yakni memerintahkan mereka atau memberikan wasiat kepada mereka, menyuruh kepada mereka, wa yuzakkiraha, dan juga mengingatkan kepada mereka para istri, wa yasta'tifa biha, dan juga meminta supaya mereka selalu menyempatkan diri, mereka para istri maksudnya, wafis sholati, dan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Al-hadits, berdasarkan hadis rahimahullah ta'ala, rajulan, Allah ta'ala menyayangi seorang suami, seorang laki-laki. Qala, yang berkata laki-laki ini, suami ini, ya ahlahu, wahai keluargaku, sholatakum, syamakum, zakatakum, kerjakanlah oleh kalian sholat, kerjakanlah oleh kalian puasa, dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Miskinakum, yatimakum, dan peliharalah oleh kalian orang-orang miskin. Yatimakum, dan juga anak-anak yatim. Jironakum, dan berbaik-baiklah kepada tetangga kalian. La'alla, mudah-mudahan, mudah-mudahan Allah Ta'ala yajma'ukum, mengumpulkan kalian ma'ahum, bersama mereka, orang miskin, anak yatim, para tetangga, fil jannati, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kewajiban seorang suami, Pak. Selain daripada nafkah yang memang sudah jelas, nafkah secara materi, juga kewajiban seorang suami itu selalu tidak bosan-bosan mengingatkan kepada istri dan keluarganya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Ya, sholatnya yang terutama yang wajib, sholat, puasa Ramadannya, terus zakat ketika memang sudah mencukupi, berwasiat terus kepada anak-anak kita nanti. Artinya apa? Tanggung jawab seorang suami bukan hanya memberikan nafkah lahir batin, tapi juga termasuk membimbing ke dalam ibadah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Yang mendidik mereka, mengajarkan. Kalau kita punya istri kita, Pak, belum bisa tata cara sholat, itu kewajiban kita mengajarkannya. Anak-anak kita itu mutlak kewajiban seorang ayah untuk mendidiknya. Nah, ini apa? Terutama tadi ilmu syariat, ilmu tentang sholatnya, tentang puasa Ramadannya, dan termasuk yang mendukungnya, tata cara sholatnya, perkara wudhunya dan lain sebagainya, puasa Ramadannya, dan kewajiban yang lain seperti zakat dan haji jika memang sudah mampu. Nah, ini mutlak kewajiban seorang ayah. Jadi seorang suami itu bukan hanya nyari uang untuk nafkah, tapi ini pun dituntut nanti. Kewajiban kita ini mutlak. Ketika suami tidak menjalankannya, maka nanti mereka berhak menuntut kepada suami. Mereka siapa? Keluarga, istri dan anak-anak. Nah, itu. Makanya ini kewajiban kita, termasuk baca Quran. Berapa banyak anak-anak sekarang, Pak, tidak bisa baca Quran gitu, karena hanya sekolah dan tidak diajarkan baca Quran, ngajinya enggak. Sebetulnya semuanya kan harus diseimbangkan. Bukan hanya sekolah yang kita pentingkan, di dalamnya juga harus disisipkan, dan itu wajib mutlak anak-anak biar bisa baca Al-Quran. Saya pernah jadi guru juga, Pak, ngajar di sekolah-sekolah. Itu berapa 80% hampir anak-anak SMA itu nggak bisa baca Quran. Nah, ini artinya kan pendidikan Al-Quran ini harus diterapkan sejak ini, sejak anak itu dari sekolah dasar, dari TK-nya, dari sekolah dasar. Gitu. Pendidikan umumnya penting untuk bekal kehidupan mereka, ya Al-Qurannya ini sangat penting.
Sebab bagaimana tanggung jawab kita menjaga agama ini, bagaimana mendidik kita kepada anak-anak keturunan kita. Ketika seorang ayah tidak mampu mendidik anaknya karena waktu dan lain sebagainya, maka seorang ayah itu wajib menitipkan anaknya ke tempat orang yang bisa mendidiknya. Entah itu ke pesantren, entah itu ke pengajian yang ada di lingkungannya, diantar Pak yang benar. Sekarang kan zaman sekarang Pak nih, seakan-akan kalau urusan-urusan agama ini diabaikan. Sekolah mah dipentingkan seragamnya dan lain sebagainya. Sekolahnya dianterin sama ibu-ibunya ke SD, ke TK. Giliran ngaji Iqra misalnya, ngaji tahsin di musola di lingkungannya masing-masing, di majelis masing-masing. Boro-boro diantar, kadang-kadang nggak diingatkan sama orang tuanya. Luar sekolah pagi-pagi anak dibangunin, disuruh sarapan, dikasih uang jajan, berangkat dia sekolah semangat. Kadang-kadang diantar, dijemput, tapi ketika dia pengajiannya, TPA-nya atau TPQ-nya, dia jalan sendiri aja, kadang-kadang nggak disuruh sama orang tua. Nah ini dolim. Gitu. Kalau memang orang tua tidak pernah mengajarkan itu, dituntut nanti. Sehebat apapun ibadah kita, sholat, baca Quran kita fasih, tapi anak-anak kita terlantarkan dalam urusan agama tadi, ilmu-ilmu syariatnya, sholatnya, puasanya, nggak bisa, nggak ngerti, baca Qurannya nggak bisa, siap-siap aja Pak. Kita ini terutama orang laki, kepala keluarga yang dituntut nanti, ketika memang kita sudah berada di alam kubur atau di alam yaumul hisab nanti. Makanya ini tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah mutlak. Kalau itu kita abaikan, maka siap-siap nanti kita diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu titipan. Yang dimaksud inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku jadikan di muka bumi ini khalifah. Itu dari manusia. Khalifah itu apa sih? Wakil. Wakilnya siapa? Wakilnya Allah yang mengurus gitu. Siapa terutama posisi kita sebagai khalifah ini, sebagai wakilnya Allah di mana? Ya di dalam keluarga minimal. Karena di dalam itu kita harus ngurus makannya, ngurus minumnya keluarga kita, termasuk pendidikannya di dalam itu. Nah, ini makanya jangan kita mengecilkan urusan-urusan agama. Minimal mereka yang wajib-wajib paham, walaupun nggak pintar-pintar banget agamanya, tahu tata cara sholatnya, bisa baca Quran. Ya kalau Quran nanti udah ada yang bisa baca di generasi-generasi berikutnya, ya hilang Pak ajaran agama. Siapa yang salah? Yang salah para ayah yang tidak mendidik anak. Ketika kita tidak mampu karena tadi terbentur waktu dan lain sebagainya, maka titipkan anak kita. Yang enggak, walaupun tidak pesantren, yang minimal di pengajian di tempat kita masing-masing. Itu, dan tekankan, perhatiin juga. Gitu. Jangan hanya sekedar ngaji-ngaji berangkat, nggak pernah disuruh, nggak pernah diantar. Gitu. Kalau memang perlu diantar, kalau memang perlu diprivatkan anak kita, privatin silahkan. Karena itu nanti tanggung jawab kita. Selain memang didukung dengan pendidikan yang menopang kehidupannya di dunia nanti, pendidikan umumnya dan lain sebagainya, itu kebutuhan demi masa depan mereka. Karena kita sebagai muslim jangan sampai kita mewariskan generasi-generasi yang lemah dalam agamanya, juga lemah dalam pengetahuan umumnya. Itu artinya mereka nanti berkiprah di bidangnya masing-masing, ya silahkan dibekali ilmunya. Tapi yang paling pokok adalah fondasi utama, mereka bisa sholat, mereka bisa baca Quran. Oh, belajar hanya Quran aja, hanya tahfidz saja, tidak dilengkapi dengan tata cara sholat dan lain sebagainya, juga tidak benar. Karena sholat itu wajib mutlak. Kalau dia tidak tahu mana yang wajib di dalam sholat, mana yang dilarang dalam sholat, maka gimana nanti ibadahnya benar? Karena sholat bukan hanya gerakan-gerakan tanpa sebuah pengetahuan, tapi harus ada ilmunya. Jadi semuanya itu harus diajarkan. Begitu juga tentang puasa Ramadannya, yang mendukungnya, yang wajibnya, yang sunnahnya dan lain sebagainya. Itu minimal anak kita nggak pintar-pintar banget agama, mungkin dia bisa baca kitab kuning,
mungkin tidak bisa tafsir, minimal mereka bisa baca Al-Quran dan bisa ibadah-ibadah yang diwajibkan. Nah, cara-caranya mereka harus bisa. Nah, ini tanggung jawab kita seorang ayah. Kalau tidak, dituntut. Termasuk istri kita nanti. Makanya beratnya beban seorang suami itu di situ. Udah menanggung nafkahnya, menanggung juga kesalahan-kesalahan daripada keluarga ketika dia tidak mendidiknya, tidak mengingatkannya, tidak mengajarnya. Berat. Makanya bapak-bapak nggak usah pengen punya istri lebih dari satu lah, atau harus cukup lah Pak. Berat itu. Bukan cuma urusan ekonominya, tapi dari mendidiknya. Gitu. Satu aja kita nanti bagaimana bertanggung jawab kita. Apalagi kalau dua, kecuali kita udah mampu, silahkan aja. Itu kalau dua kita sudah siap dengan resikonya, silahkan. Itu pun kalau berani sama istrinya. Gitu. Kebanyakan kita siap tapi tidak berani. Gitu. Sama termasuk saya juga belum berani Pak. Gitu. Itu makanya inilah tanggung jawab pokok kita sebagai seorang suami. Dan ini yang harus kita perhatikan. Itu kontrol Pak. Kalau anak kita ngaji, coba kita lihat sejauh mana dia bisa. Oh, bapaknya memang nggak bisa ngaji juga, gimana ya? Bapaknya juga belajar juga, karena tidak ada kata terlambat. Selagi kita masih hidup, masih ada kesempatan. Udah tua, nggak apa-apa, belajar aja, belajar Iqra, belajar tahfidz, tahsin, pokok-pokok aja dah. Gitu agar kita bisa ada kesungguhan kita kepada Allah. Dulu saya memang nggak pernah belajar, kalau sekarang baru tersentuh hatinya, baru pengen belajar sekarang. Gitu. Bisa atau enggaknya ya udah urusan Allah. Kita ada ikhtiar saja kesungguhan bahwa kita pengen bisa gitu. Nah ini makanya ini perhatikan istri kita, termasuk urusan-urusan fikihnya tuh istri harus tanya, urusan haidnya, urusan bersucinya, mandi wajibnya. Itu jangan sampai kita punya istri kita nggak pernah tahu dia ngerti apa enggak cara mandi wajib, dia ngerti apa enggak berapa lama haid, berapa minimal haid, nifasnya ketika larangan, ketika haid, ketika larangan, ketika nifas, itu harus tahu, di cross check dulu istri kita. Sebab kalau kita tidak pernah bertanya, tidak pernah mengingatkan, nanti kita dituntut. Nah, ketika kita punya istri, sudah kita perintahkan, sudah kita ingatkan, tapi belum ada perubahan, itu nanti tuntutannya tidak seberapa Pak. Karena kita sudah coba untuk menasehatinya. Yang penting mah tadi tegur aja. Yang penting mah kasih tahu. Kalau nanti urusan dia mau belajar dan lain sebagainya, itu nanti kita kembalikan kepada hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya inilah beratnya tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Termasuk berwasiat agar keluarga kita itu baik-baik terhadap orang-orang yang lemah, miskin dalam harta, misalnya anak-anak yatim, dan termasuk kepada tetangga. Nah ini juga harus diajarkan. Nah, kita sebagai seorang suami harus dewasa. Jangan sampai ketika ada istri kita bertikai dengan tetangga, terus kita tidak bisa menjadi penengah. Kalau bisa menjadi pendamai, jangan mensupport, justru sebaliknya mensupport sebuah permusuhan, jangan. Karena kan hidup bertetangga itu sangat riskan. Kenapa? Sebab yang paling tahu kita adalah tetangga kita, yang nempel dengan rumah kita, yang paling dekat dengan kita, dan sangat riskan juga pertikaiannya, itu salah paham dan lain sebagainya. Kadang-kadang gara-gara anaknya berantem dari mana, jadi ikut-ikutan orang tuanya berantem. Nah ini sebagai suami nggak boleh, harus menjadi seorang penengah, bukan malah membuat keruh persoalan. Gitu. Karena kenapa? Kalau anak dia ribut, dia berantem sesama anak-anak, entar juga 5-10 menit mereka udah akur lagi tuh Pak anak, karena hatinya bersih dia. Itu emosi sesaat, lalu ntar udah main lagi. Tapi kalau ini orang tua ikut campur sampai kedua belah pihak, orang tuanya akhirnya ribut, itu bisa lama misalnya. Itu bisa jadi lebaran lagi belum saling tanya, belum sekali berusaha, padahal anaknya udah main bareng lagi. Ini makanya disitulah pentingnya kita menekankan kepada keluarga kita untuk berbaik-baik dengan tetangga, punya makanan berbagi gitu dan lain sebagainya. Masak agak banyakkan, kasih tetangga walaupun sedikit. Itu minimal berapa rumah dari rumah kita lah yang cium wanginya masakan kita. Itu sesekali, mungkin tidak setiap hari kan gitu.
Nah, hal-hal seperti ini juga harus diajarkan kepada istri-istri kita. Maka dengan hal itu, insya Allah nanti Allah akan mengumpulkan kita di dalam surganya. Bersama siapa? Mereka yang lemah, mereka anak-anak yatim dan para tetangga-tetangga kita. Nah, ini salah satu kewajiban yang mutlak tidak bisa ditawar pada seorang ayah, terutama keluarga kita. Jangan sampai kita didik aja mereka semaksimal mungkin gitu. Kalau kita perhatikan sekolah umumnya, ya agama juga diperhatikan. Mungkin anak kita tidak pesantren, panggil guru privat. Kalau pengen ngaji di rumah, pengen ngaji juga bareng-bareng aja, nggak apa-apa. Yang penting diperhatikan sejauh mana udah bisa belum ya Qurannya dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab seorang ayah gitu. Ketika kita tidak mampu, maka dititipkan. Dan harus ada ijab kabul ya Pak, kalau pengajian itu serah terima gitu. Bapak nitip anak di sini yang ngajar siapa ustadznya, Bapak datang anterin dan ada ijab kabul. Ijab kabul seperti apa? Pak Ustadz tolong didik anak saya gitu. Saya titipkan anak saya untuk dididik Al-Quran dan juga ilmu agama yang lainnya. Itu titipin. Sehingga apa? Berpindah ke kewajiban seorang ayah kepada seorang guru tadi. Itu serahkan dan kita silahkan diajarkan. Nanti kita tinggal kontrol sejauh mana bisa. Jangan anak datang sendiri, nggak pernah diantar, nggak pernah dititip sama ayah atau ibunya yang mewakili. Kalau status seorang ibu mewakili, yang wajib pokok itu menitipkan adalah ayah karena kewajiban seorang ayah. Nah, kalau memang ayah nggak sempat, titip ke ibu, ke istri kita titip silahkan. Termasuk kemarin zakat fitrah tuh Pak. Itu kadang-kadang banyak orang zakat fitrah istrinya yang nganter tanpa ada kata-kata lagi dari suaminya. Gitu. Kalaupun karena zakat fitrah itu kewajiban seorang ayah. Gitu. Walaupun uangnya dari kita dan sebagainya, tapi minimal bapak ada kata-kata kepada istri kita, perintahkan ke masjid karena ayah sempat kepada dia zakat gitu. Itu artinya nanti status dia sebagai wakil dari suaminya untuk mengeluarkan zakat fitrah itu gitu. Karena bukan kewajiban dia si istri, tapi kewajiban suami gitu. Makanya kalau seorang istri nggak bayar zakat fitrah karena memang tidak dibayarkan oleh suaminya, itu udah mereka tidak terkena hukum karena kewajiban suami, termasuk anak gitu. Nah itu, jadi itu di antara kewajiban kita sebagai seorang suami. Wa ayyun fitar 'alaiha ala qadri wus'ihi. Dan harus bagi seorang suami itu memberi nafkah kepada istri mereka ala qadri wus'ihi, menurut ukuran kemampuannya. Jadi tidak ada tuntutan berlebihan, tapi menurut kemampuan seorang suami. Nafkah lahirnya ini Pak gitu. Qatihi wa quwwatihi, yakni apa yang ia miliki, apa yang ia mampu, dan apa yang dia memang sanggup untuk menafkahi keluarganya. Wa ayyastahmila 'alaiha, dan harus memikul sabar dan harus bersabar kepada terhadap istrinya. Idza adzathu bi an yasbira, apabila istri itu menyakiti kepadanya, bi an yasbira ala idaihi, dengan bersabar atas perbuatan menyakitkan atau menyakiti daripada istrinya tadi. Wa yatalattafa biha, dan harus lemah lembut kepada istri. Jadi memang di sini sudah ada penekanan kita bersabar atas tekanan daripada istri Pak. Itu sebab memang ya Allah itu sudah tahu bagaimana karakter perempuan dan lain sebagainya. Apalagi urusan nafkah. Nafkah itu artinya dalam urusan materi. Begitu. Kewajiban kita seorang suami adalah memberikan nafkah secara materi itu sesuai dengan apa yang memang kita mampu.
ukuran kita kerja gajinya berapa, nafkah sehari misalkan 100.000 atau 50.000, ya kita mampunya segitu ya itu. Ukurannya apa? Kewajiban seorang suami itu apabila kita pakai baju harganya 50.000, maka keluarga kita pun harus sama. Kita makan ukuran makannya yang enak misalkan, pakai rendang dan supaya keluarga kita harus sama. Nah itu namanya perlakuan nafkah secara ukuran kita. Ketika nanti ada tuntutan berlebih dari seorang istri, maka di sini penekanannya adalah bersabarlah atas tekanan daripada istri tadi. Artinya memang sudah tahu karakter perempuan itu kalau mau urusan urusan duitnya gitu, percaya yang kurang, suami curiga terus, jangan uangnya diumpetin dan lain sebagainya dan begitu. Yaitu karakter perempuan itu rata-rata mereka lebih hubud dunia, lebih cinta kepada dunia. Kenapa? Mereka lebih banyak takutnya dibandingkan orang-orang laki. Nah laki berarti di mana colokannya? Di perempuan. Makanya dikatakan dalam perempuan hubus syahwat, itu zuinalin nasi hubus syahwat minan nisa. Jadi dibuat indah bagi seorang laki-laki itu sesuatu yang ada pada perempuan. Jadi godaan terberat ini perempuan. Nah kalau perempuan godaan terberatnya materi, gitu. Jadi urusan harta dan lain sebagainya, uang itu perempuan. Kelemahannya di situ, laki-laki kelemahannya di perempuan. Itu makanya surga dijanjikan nanti dalam surga minimal bagi orang ahli surga itu satu laki-laki itu 70 bidadari dijanjikannya. Enggak ada perempuan dijanjikan 70 laki-laki. Sebab kenapa? Kesenangan laki-laki yang itu, yang normal. Secara kodrat, secara naluri, ya itulah beratnya bagi seorang suami, bagi seorang laki-laki adalah perempuan. Makanya surga juga dijanjikan nanti ada 70 bidadari minimal itu diiming-iminginya hal seperti itu. Nah kalau perempuan nggak ada kan Pak, janji Allah memberikan nanti 70 laki-laki untuk satu perempuan, nggak ada. Tapi mereka dijanjikan apa? Mereka dijanjikan perhiasan, keindahan di dalam surga itu. Makanya sudah kodratnya manusia secara manusiawi, mayoritas walaupun tidak semua, tapi rata-rata, hampir rata-rata laki-laki itu kelemahannya ada pada perempuan. Karena tadi dibuat indah dia pandangannya kepada perempuan. Nah bagi perempuan adalah materi, harta, emas dan lain sebagainya itu. Nah makanya tatkala kita memang punya kemampuan yang kurang baik dalam urusan nafkah, di sini dikatakan oleh Rasulullah agar kita bersabar atas tuntutan-tuntutan dari istri dan keluarga kita. Artinya bersabar itu menahan diri gitu, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus memberikan pengertian. Nah itu karena istri-istri Rasulullah pun Pak pernah suatu saat minta uang belanja yang lebih. Artinya minta ditambahin, jangan segini-gini aja ya Rasul, tambahin dah. Itu istri Rasulullah musyawarah minta kepada Nabi. Artinya ini sekelas istri daripada seorang Rasul, apalagi istri kita gitu. Makanya wajar ketika ada permintaan yang berlebih, ingin ini, ingin itu, tinggal nanti bagaimana seorang suami mengatur dan bersabar atas tekanan-tekanan. Nah itu, karena di satu sisi kita punya kewajiban membahagiakan mereka, di sisi lain juga kita punya keterbatasan. Nah, di situ tinggal diberikan pengertian kepada istri kita dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari apa yang Allah larang. Nah, seandainya pun kita memang nggak kuat-kuat banget gitu, terlanjur kita tercebur karena satu kebutuhan, yang penting kita merasa ada penyesalan dan rasa takut. Gitu. Tinggal kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena saking beratnya tanggung jawab seorang suami. Makanya kita memang hidupnya dituntut mulu Pak sebagai orang laki-laki. Di dunia dituntut sama keluarga, nanti juga di akhirat dituntut kita bertanggung jawab kita. Makanya banyak beban. Walaupun Allah kasih porsi suami itu lebih tinggi derajatnya, tapi bebannya lebih tinggi. Gitu. Termasuk dalam pembagian waris, jatah seorang suami lebih besar dibandingkan istri, dibandingkan perempuan. Tapi kenapa? Karena tanggung jawab juga lebih besar.
Makanya kan perempuan itu setengah dari laki-laki kalau secara ilmu waris yang sekarang juga sudah hampir hilang. Nah itu ada rahasia pasti di balik itu. Ketika itu tidak dijalankan, maka akan ada sesuatu yang membawa kerusakan nanti mudorot. Misalkan menuntut, nggak bisa, perempuan harus setara, harus sama, laki perempuan sama. Ini syariat yang sudah digariskan. Di balik sebuah syariat pasti ada nilai maslahat dan mudorot. Orang yang mampu menerima dengan apa yang ditentukan oleh syariat, insya Allah selamat. Tapi ketika mereka menuntut para perempuan dan anak perempuan kamu harus sama, bagaimana sikap kita? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan memang bersama. Tapi ingat, tetap akan dibalik itu nanti akan ada nilai maslahat dan mudorot dalam urusan warisan kalau pembagiannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu bahaya. Makanya kalau terhadap ajaran seharusnya kita menerima. Nanti juga akan ada rahasia di balik itu. Harus sama, harus nggak bisa begitu. Emansipasi wanita ya, itu Islam lebih paham. Allah lebih paham kepada ciptaannya. Karena dia yang ciptain kita, Allah lebih paham. Makanya diatur tuh, ada standarnya. Gitu. Jadi makanya jadi ukuran nafkah kita tidak harus berlebihan, tapi juga memang seorang suami itu harus membahagiakan seorang istri. Tapi tentunya sesuai dengan apa yang dia mampu diberikan nafkah. Kecuali dia berbohong, dia punya banyak tapi dikasihnya cuma sedikit, bohong itu nggak boleh. Dan termasuk mengatur bagaimana nanti kalau kita masih punya orang tua dan sebagainya, itu harus diatur, Pak. Jangan sampai kita punya istri, orang tua kita terlupakan, gitu. Walaupun tidak ada kewajiban-kewajiban, tapi bakti itu tetap ada. Itu berbakti kita kepada orang tua. Banyak juga orang setelah berkeluarga fokus ngurus istri dan rumah tangganya, akhirnya melupakan orang tua. Itu juga harus diatur oleh seorang suami, termasuk orang tua dari dua belah pihak, gitu. Karena itu menjadi tanggung jawab kita juga. Karena istri mah tadi udah gak punya kewajiban dia sama orang tuanya, Pak. Tanggung kewajiban dia pindah kepada kita juga. Jadi baktinya harus pindah ke kita tuh. Kita harus ngajarin istri kita berbakti sama orang tua kita atau sama orang tua dia. Karena dua-duanya jadi kewajiban kita. Kenapa sih? Oh, seorang perempuan kalau sudah menikah maka tidak punya kewajiban lagi kepada orang tuanya. Iya, tapi kewajiban dia pindah dipikul pada suaminya. Makanya nggak ada istilah orang tua, semuanya sama orang tua. Jadi tidak boleh ada beda-beda, harus disamakan. Itu orang tua perempuan dengan orang tua kita harus disamakan. Ketika kita berbuat baik kepada keduanya, itu kewajiban kita sebagai suami. Kalau perempuan mau nggak kena, kalau dia jadi pelit sama ibunya karena memang nggak dapat izin suaminya, ya dia nggak salah. Yang salah suaminya. Perempuan begitu nikah pelit sama ibunya, nggak pernah ngasih dan lain sebagainya, suaminya ngelarang, dia ikut suami, gitu. Tapi siapa yang terkena dosanya? Ya suaminya. Dia kok nggak terkena dosa. Perempuan itu enaknya seperti itu. Nah ini beberapa hal kewajiban-kewajiban kita kepada istri kita dan keluarga kita. Wa yatawaqqafa biha wa ayyuda biha bil ma'ruf wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan kajian di 2 minggu berikutnya. Itu masih mengenai kewajiban kita sebagai seorang suami. Itu saja pada malam hari ini kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, mungkin kalau mau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ya alhamdulillah. Baik, saya kira cukup. Sama-sama kita tutup dengan baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanikal karim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa li walidina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li jami'i ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna
nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan min wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizul ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.